Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua mungkin tadi ada satu hadis ketua KPKI dan Bapak pada ketua komisi juga pada anggota dan seluruh tim dari DPRD Wilujeng Sumping di ODPW Cipanas Kalimantan. Saya selamat dan juga sehat. Tidak terlalu banyak. Bapak yang saya hormati, sebelum Bapak Ibu semua, Bapak-Bapak melakukan monitoring kepada kami, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tentang pengelolaan ODTW Galunggung ini. Bagi dalam 3 sektor. Yang pertama sektor retribusi keseluruhan, yang kedua retribusi jasa usaha, yang ketiga adalah retribusi perizinan. Retribusi jasa usaha, pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, selanjutnya retribusi parkir di tepi jalan umum, dan retribusi pelayanan pasar. Sedangkan sektor retribusi jasa usaha terdiri dari retribusi tempat pelelangan, retribusi penginapan villa dan hotel. Ini termasuk di kami di sini. Kalau kita itu di Wisma Mutiara Sari masuk sini. Selanjutnya retribusi tempat usaha. Aduh Mas Dewi, kalau saya lihat, ini rata-rata Pak. Rata-rata di atas 50% terhadap sektor terhadap secara keseluruhan PAD dari sektor pariwisata. Ini Pak, belum sih Pak. Ini belum ya. Target lima Pak. Target. Ya Bapak di target sakit, tapi Iya. di targetan sakit. Betul. Walaupun sebetulnya tidak terlalu tercapai Pak. Pernah tercapai. Mumpung ini ngali posko itu Pak, bahwa Cipanas Galunggung ini hampir setengah, lebih dari setengahnya penyumbang PAD dari pariwisata. Ini potensinya luar biasa. Saya sengaja Bapak Ibu semua menyampaikan ini biar kita tahu bahwa sektor pariwisata khususnya ODTW Galunggung ini menyumbang lebih dari 50% terhadap target yang dibebankan oleh pemerintah daerah. Artinya apa? Artinya bahwa sektor wisata alam itu masih sangat dominan, di sini. Jadi secara keseluruhan PAD sektor pariwisata secara umum. Lanjut. Tapi Bapak Ibu semua, bahwa terus saja ada permasalahan di sini. Di kami ada permasalahan. Yang pertama, penataan ODTW-nya, penataannya belum seperti yang kita harapkan semua. Penataan objek daya tarik wisata di Galunggung ini, kalau boleh jujur Pak, masih sangat-sangat kurang. Ada retribusi hasil usaha pemerintah daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah. Sektor terakhir dari retribusi adalah yang ketiga, retribusi perizinan tertentu, terdiri dari 2, retribusi persetujuan bangunan dulu dan retribusi penggunaan tenaga kerja asing atau TK. Jadi kami termasuk dalam sektor retribusi jasa usaha. Nah ini saya sengaja bilang retribusi daerah itu rata-rata di angka 8 miliar. Retribusi daerah saja 2023 8 miliar 9, 2024 8 miliar 75 juta, 2025 sampai dengan ini data bulan Mei 7 miliar. Ini
secara keseluruhan retribusi daerah. Target gitu ya. Ini target BPKM. Ya. Sedangkan sektor retribusi jasa usaha yang merupakan komponen dari retribusi daerah itu di 2023 3,9, di 2024 3,6, di 2025 3,7. Jadi kisaran angkanya di bawah 4 miliar, tapi di atas 3. Retribusi jasa usaha ini, Pak, ini porsinya di atas 60%. Di atas 60% retribusi. Di atas 60% retribusi daerah. Jadi sangat besar retribusi daerah. Retribusi jasa usaha itu sangat besar. Jadi, sedangkan sektor pariwisata yang merupakan bagian dari retribusi jasa usaha itu di 2023 yang bawah 3,9, di 2024 3,6 miliar, dan di 2025 3,7 miliar. Kalau melihat pasal ini jelas sekali bahwa sektor pariwisata itu menyumbang hampir rata-rata 60% dari retribusi jasa usaha secara keseluruhan. Besar sekali. Sedangkan kalau dibandingkan dengan retribusi daerah secara keseluruhan, sumbangan dari sektor pariwisata itu rata-rata di 30%. 2023 8,9 lebih, 2024 8 miliar lebih, dan 2025 terus targetnya 7 miliar lebih. Tapi masih di angka 34,5. Jadi besar sekali kan retribusi sumbangan sektor pariwisata terhadap retribusi daerah, apalagi kalau dibandingkan dengan retribusi yang pertama itu baik retribusi jasa usaha. Nanti salah satunya kalau menaikkan indeks pariwisata, indeks kebahagiaan masyarakat Kabupaten Simalaya, salah satunya bagaimana kita menyediakan wahana-wahana yang nantinya bisa menjadi fasilitas masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka ya sedikit terlupakan nanti di dunia. Ya nokapaga bukan pada liburan, memang selain anak-anak terlalu cari balik kesini artinya buat relek angka kebahagiaannya insya Allah umum itu ya salah satu yang bisa menaikkan nilai kebahagiaan. Nah tugas kita emang kalau diterjemahkan di breakdown dalam sebuah kebijakan itu memang cukup berat. Kita sepakat apa yang tadi oleh Pak Kadis April kemarin kita juga pernah mempertanyakan 2019 2020 ketika kita mulai dua ke sini kita mempertanyakan juga bangunan ini yang didesain katanya oleh Pak RK pada waktu itu kalau estetik iya, tapi ada nilai fungsi yang memang terkurangi gitu. Karena per desi dan ukurannya dan tempat wisata itu berpengaruh, terutama emang fasilitas katakan pemandian yang seperti itu terhadap penghasilan. Kalau dulu saya masih ingat gitu ya, lamun nyantri menuju di Cipasung rada tes di nambah Papungkur gitu, jadi artinya emang itu kemungkinan sekitar 80 juta emang hilang ya kita mampu karena fasilitas beberapa kamar sudah dihilangkan dari segi tenaga kita dulu juga seperti pertanyaan juga termasuk yang ini kalau yang ini kita pertanyakan masalah konstruksi teknisnya kalau tidak sesuai dengan spek ya. Tapi udah evaluasi. Nah ada beberapa permasalahan mungkin yang emang ini tetap menjadi klasikal problem di tempat-tempat. Yang pertama sebetulnya dinas pariwisata sudah kita bekali begitu dengan IPARKA. Ya ketika emang dulu kita tidak punya rencana perda, kita rencana itu pengembangan pariwisata kita dorong menjadi perda. Itu pijakan hukum hulu dari hulu seperti hilir tentang bagaimana wisata
Cuma akar permasalahannya itu kita belum satu komitmen yang jelas dengan kepemilikan perhutani itu ya. Ya. Selalu dari setiap periode kan seperti ini, mungkin Bapak nabung kuningan gitu ya. Karena ada dua yang kita kan dengan perhutani vertikal. Memang dalam artian koordinatif ya. Tapi saya dulu sama Pak Bupati pernah sounding bahwa kalau emang perhutani serius dan kita serius itu bisa duduk bareng. Ya, duduk bareng memformulasikan ya tentang bagaimana lokasi wisata yang di Galunggung itu menjadi sebuah kepentingan bersama. Kalau emang sendiri-sendiri ini bakal timbul karena apa? Kebijakan ini banyak celah. Ya, kalau emang perhutani sendiri kita sendiri banyak celah yang emang tidak terkoordinir dan tidak menjadi kewenangan kita, gitu ya. Ya seperti tadi, kalau luhur dong biasanya mereka emang bukan kewenangan kita untuk ngurusi di atas, ya. Gitu kan hal-hal seperti itu. Makanya mungkin suatu saat Pak Kadis, saya juga ada mungkin dekat-dekat ini kita akan coba memanggil perhutani juga gitu. Kita agendakan perhutani, kita bahas sounding kemarin untuk saya ingin ada sisi lain dari perhutani, bagaimana sih perhutani dalam pengelolaan pariwisata, dan kita juga nanti menyiapkan secara konsep bagaimana kabupaten pengelolaan tentang Galunggung. Bisa nggak suatu saat dulu apa sih yang diinginkan perhutani kalau kita menjaga sih perhutani, karena ternyata nanti sih sederhana kalau dia pun emang ditarget tentang bukan PAD ya, penghasilannya BUMN itu gitu ya. Saya rasa saya pernah ngobrol gini, dalam semua kebijakan kita punya wilayah, mereka ada duduk di wilayah hukum Kabupaten Tasikmalaya, dan Galunggung itu punya historis yang kuat dengan Kabupaten Tasikmalaya, bukan tentang air panas aja. Persian itu dulu kan ada di sini Pak. Daerah kabupaten itu punya dua persian. Persian itu ada di Galunggung sama di Genuk. Kalau dari soal sejarah gitu, artinya kebudayaan sosial dari dulu itu sudah sebelum Islam datang. Ya, Galunggung itu menjadi sebuah daerah yang emang mandiri dari segi apapun. Makanya saya lihat bukan hanya nanti kita bahasnya, bukan hanya sekedar problem sekarang, tapi historikalnya harus terbangun. Indonesia keluar itu bisa diperkuat, terkenalnya tahun 82 ada baru ketika Galunggung meletus kan Galunggung yang berbicara. Nah, mereka tidak tahu bahwa Galunggung itu ada dua pengelolaan model seperti ini. Ya artinya kan nantinya banyak multi effect player yang dihasilkan ketika emang kita tidak duduk bareng. Cuma ya nanti kita tidak bisa berapa rumah tangga perhutani sebelum kita memang masuk dan duduk bareng di sini, karena saya yakin kayaknya untuk perhutani sama ini yang pengelola ini banyak yang bersaudara juga, karena orang-orang sini juga yang emang di atas. Saya pernah emang dulu pernah kesini, kalau dulu malam-malam kan beroperasional, nggak tahu kalau sekarang. Kakak punggur makan orang setacan di robe mau wengi-wengi kan ayah Pak, cimpuring saya pada senang teh malam-malam gitu nya, berada siang masuk pada isin teh gitu nya. Wah, kami kan dia ngem ayah nama kan abu sabar sarapan terus teh ayah. Walaupun di sini tempat sudah kami dibuat dulu saya harus nama ada aman gitu nya. Pakai permasalahan mah lah gitu. Itu yang pertama, memang izinkan kami Pak Kadis mungkin nanti juga kita akan berbicara dalam komunitas kita ingin mendengar apa sih menjadi visi yang jelas tentang wisata di BUMN tersebut, walaupun emang itu bukan core bisnis utama dari perhutani. Yaitu terus di sini mungkin dalam rumah tangga kita sendiri dalam pengelolaan Galunggung kita akui sampai sekarang itu nomor 1 tempat pariwisata yang memang penyumbang PAD yang selama ini yang signifikan dalam penyumbang distribusi jasa dan usaha. Nah, ketika kita akui itu sebagai ini, kan berpikirnya harusnya logis. Artinya pemerintahan nanti ke depannya bagaimana mendorong Galunggung ini tidak menjadi sapi perah, hanya dijadikan target PAD, tapi tidak berpikir tentang pengembangan yang lain dan penyelesaian permasalahan. Ya, nantinya kita model di kesehatan, insya Allah
rutin bulan semester kita merekomendasikan tentang kebijakan-kebijakan apa yang memang menyangkut bidang, termasuk mungkin di pariwisata. Apa yang mungkin dari data yang masalah atau DIM yang disuguhkan oleh Pak Kadis emang betul ini yang terjadi, dan ini bukan mungkin lagi, ini akan menjadi satu pijakan, salah satu rekomendasi seperti apa nanti ke depan. Satu, kita bicara penataan ODTW, termasuk kan ketika berbicara tentang pengembangan di sini ada beberapa hal. Di semua pariwisata ini kan PAD ditarik, pemeliharaan tidak ada, ya. Tidak ada payung hukum yang emang pada seperti ini. Dari PAD ini berapa persen untuk pemeliharaan? Tidak ada. Ya. Betul lah kalau semua. Katakan memakai pemeliharaan, pemeliharaan tak bisa wes, orang menyelapkan. Artinya kan ini harus jelas Pak. Ketika dari target katakanlah berapa persennya itu kembali ke pengelola. Ya, makanya kan, tapi ini kan bersangkutan dengan nomenklatur nantinya. Ya, kan di sini belum di sini dibentuk UPTD atau enggak? Belum. Tidak. Ya ini kan nantinya kembali ke nomenklaturnya. Kalau sekarang ini katakanlah diskusi ditarik, emang pasti tetap ada di Dinkes. Ya harus emang ke DPPKD dulu. Di Dinkes di Sepakora. Jadi itu uang ditarik dulu ke situ, dan tergantung kayaknya asup karena itu teh aja yang lupa betul ya udah, karena tidak ada kewajiban dari situ. Ya bukan blood, makanya kan saya beberapa kali sama Pak Kadis kalau nggak blood atau ada organ tertentu yang nantinya ini punya nomenklatur untuk diperlukan bahwa itu harus kembali ke sana. Itu sebetulnya secara struktural atau ini, atau emang ditawarkan ke orang ketiga itu atau mitra katakanlah. Dulu kan sempat kita saya malah kenapa sih tidak bentuk BUMD aja, tapi katakan boleh di Jawa Barat punya sudah yang khusus itu mengelola wisata di seluruh Jawa Barat, dan kita punya katakanlah didorong ada BUMD yang khusus mengelola tentang pariwisata di seluruh itu. Ya di Sepakora mah tinggal ongkang-ongkang, mangga baru tinggal kerja. Itu saya target segitu, saya tidak tahu perawatan, saya tidak tahu ini kan perawatan segala macam sistem di dalamnya, terus hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan perhutani, mangga selesaikan ku antum. Malah kita mau membackup secara kebijakan pemerintahan. Tapi kalau udah katakanlah ada bloodnya ataupun apapun namanya, whatever lah, ataupun katakanlah mau BUMD, mereka yang punya kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Ya, termasuk kan nantinya perawatan atau apapun. Ini mungkin ke depan. Ya kalau emang tidak mau katakan dibentuk UPTD, karena konsep UPTD itu kan unit pelaksana dinas teknis itu yang melayani masyarakat secara umum. Ya ini kan termasuk bisa dikatakan itu mah harus ada kajian dari bagian hukum. Salah satu langkahnya nanti kita merekomendasikan supaya bagian hukum ya orang tong di pikiran kurang kabeh Pak Kadis istilahnya. Ka bagian hukum pangkajikan teh. Nah urang teh UPTD, nah urang teh BLUD, nah urang teh naon teh BUMD, silakan kaji. Kalau BUMD kan Pak Bupati nanti yang terpilihnya wajib menyetorkan modal. BUMD dari modalan modal kumaha Pak. Artinya kan seperti itu. Dan nantinya rekomendasi dari bayangan kita di Komisi 4 salah satunya merekomendasikan itu nanti bagian hukum itu harus coba menganalisis secara regulasinya tentang apa-apa aja yang dibutuhkan regulasinya, akan bakal terjawab Pak yang itu tentang payung hukum atau dispensasi. Komisi 4 sok aya nu gade minta gratis. Masih aya. Iya Pak. Saya ya. Cacan. Ayo Cacan Mas. Aya na oge Pak. Ayo nih Mas sok bolos lah bikin tadi. Sering kita saya menjaga. Gitu kan. Nah, di parkir masih di parkiran lah gitu ya. Terus alias Pak dina aya. Nah, artinya memang harus seperti itu. Jadi kan mungkin apa Bapak pengen pengelola. Aduh, itu sudah pejabat kadang bukan digratis gitu jadinya. Ya beli target gitu kan gitu. Hal itu kan ya dirinya paropi seberapa kali di Paang gitu. Terus Paang udah dicatat serang sahana. Nah itu masalah-masalah itu juga bakal turunannya bakal terjawab semua. Apakah itu di Perda, apakah cukup di Perhub atau aturan-aturan yang lain. Saya rasa nanti katakan masalah parkir, masalah nanti
di perda retribusi itu sudah ada aturannya kalau yang itu. Tinggal kita bagian hukum nanti menganalisis secara ini. Nah masalah parkir juga kan ini terjadi bukan hanya di Galunggung Pak. Saya sering kan gini untuk pariwisata kadang di laut lah, ya di Karangtaulan terus di Sinakerta itu kan kebijakan double impact ya. Jadi kan Karangtaruna aya di dinya teh anu ngatur mobilna distribusina di dinya teh aya perdes aya terus aya perdes aya perda perbu segala macam. Ini enggak bisa satu peraturan itu dalam satu pungutan. Gitu. Kudu dirubah itu Pak. Udah tinggal duduk bareng, kayak perbu lah perda lah tentang distribusi. Tadi tinggal nanti pembagian desa kabagian sabaraha di Karangtaruna tidak menjadi organ, hati-hati Pak. Untuk di wilayah Karangtaruna itu Karangtaruna menyatu dengan desa. Gitu. Karena Karangtaruna itu bukan organ pemerintahan atau kepemilikan. Tinggal Karangtaruna baik-baik dengan desa bagaimana? Gitu. Kalau semua karena ini masalah-masalah kelembagaan, bukannya tidak penting Karangtaruna digunakan, cuma jangan terlalu banyak birokrasi. Cukup kita ngobrol sama desa tinggal gini, Karangtaruna perlu kebagian ada yang lebih silakan. Gitu. Kalau ini terlalu panjang Pak, gitu. Saya pernah ngobrol di Pangandaran. Gimana cara? Yang berat Pak, yang pertama udah dia harus berani kan one stop gates kan kalau di sana kan udah model di Garut itu di wisata Sentolo ya. Itu kan dulu ketika saya sebelum di Taiwan kan pernah jadi konsultan dari perguruan tinggi itu kan itu one stop gate-nya itu sudah diberlakukan. Kamu kapungkur di Sentolo kan pindah parkir bayar ya. Pangandaran kemurung gitu aja mah pada parkir di mana-mana kan tuh, atau ditarik, masuk aja. Ya, itu tinggal sebetulnya emang pas awal yang berat itu karena kita paham di sana punya yang kepentingan yang rasa memilikinya tinggi. Tanda kutip mungkin rasa memilikinya tinggi. Karena mereka lahir di sana, mereka berinteraksi di sana, mereka merasa selama mungkin mereka hidup itu kontribusi pengamanan atau apapun. Ya jangan dinafikan itu kita akui ada. Tapi nanti kan berpikir mira aku orang yang ngawarisin anak itu model seperti ini gitu. Kira aku Galunggung yang punya potensi namanya keluar negeri begini pengelolaan seperti gini terus. Yuk orang wariskeun mereka anak itu orang sistemnya bener anu kena tapi dirinya orang paparkeun ketika sistem ini diberlakukan artinya ketertiban segala macam ini multi efek player terhadap ekonomi terhadap apapun bakal meningkat. Artinya di sana ada peluang-peluang warga, peluang-peluang anak cucu kita berlebih beraktivitas secara ekonomi serapa tentang pariwisata. Kan itu yang perlu dibangun. Dan itu memang tidak mudah kita sadari tidak mudah, tapi harus diawali nantinya. Ya, hal-hal seperti itu sering kita bicarakan, termasuk nanti ya secara kajian hukumnya, sosiologisnya, historisnya juga. Ya jangan melupakan lah, kalau saya tetap historis itu termasuk kan tadi banyak orang yang memang merasa berjasa terhadap pengembangan wisata itu tapi tidak masuk dalam regulasi aparatur struktural katakanlah kan masih banyak di sini juga kan hal-hal gitu dia tidak tercantum dalam SK Pak Kadis tapi dia emang hidupnya dari sini dia berkontribusi juga di sini kan hal itu perlu ditarisir. Nanti Ketua Kosimpan beserta anggota Kosimpan yang hadir, saya hormati Kepala Dinas Perusahaan Pemuda Olahraga beserta jajaran. Yang saya hormati Pak Camat Kecamatan Sukaratu, yang saya hormati para pengelola yang ada di wisata Galunggung, dan mungkin undangan lainnya, Allah tidak disebut satu-satu. Langsung saja, mungkin kebetulan tak kenal kata sayang Pak. Depakeun Abdi Rofi Helmi Alusen, Abdi Paitan Dapil 2. Kami perwakilan Dapil 2, Dapil Dir Pak, Raja Pola, Cisayong, Sukaratu, pada Kembang, Luisari, sarung pada Kembang. Gitu. Hapunten Abi membaik ka dieu teh Pak Camat, ari sareng Pak Camat mah mun aya masalah pasti ngomong tapi mun aya syukuran mah sareng ngomong ya. Abi membaik Pak diulang ka dieu gitu. Ya meskipun Abi Pak komisi 4 tapi kan tetep Pak etikana mun Abi diundang insyaallah Abi hadir gitu. Kami kamari ku Pak Camat ngundang teh pas musrenbang gitu. Nah, karsan pas musrenbang teh hapunten Pak Camat bentrok sareng Raja Pola sareng Disayong pagi telepon bentrok Nabi biasa dibagi Pak.
gitu paetan kahiji silaturahmi Pak kaduana paetan abdi ge karsan Pak reses terakhir teh abdi nampung aspirasi karsan aya konstituen abdi nu di Sukaratu Pak gitu ieu permasalahanna terkait parkiran gitu jadi kamari aya salah satu paetan Karang Taruna ka abdi pas reses nyaurkeun Paropi di Komisi 4 apa yang nyampaikan nampung aspirasi di yang bersangkutan dari Karang Taruna gitu. Dulu pernah ada MOU dengan desa dan mungkin dari pihak wisata terkait ya khususnya parkiran. MOU berapa ke Dinas Pariwisata, berapa ke Karang Taruna gitu. Nah, sampai saat ini jadi pihak Karang Taruna teh gak tahu ka mana duitnya gitu. Aya sugan abdi teh dibagi-bagi gitu ka Dinas Pariwisata ka Karang Taruna gitu. Makanya yang benar-benar acara silaturahmi teh supaya memperjelas supaya transparansi kumaha ya gitu. Ulah sampai ka kieu Karang Taruna disangka urang mah Karang Taruna nu kabagian tapi faktana Karang Taruna teu kabagian tapi pihak luar eksternal nu kabagian gitu. Ieu harus di mediasi oge Pak gitu di dieu. Janten urang saacan ngabenahi eksternal teh internal teh dibenahi gitu. Saacan kebijakan internal teh ulah sampai ka eta gitu. Nah, eta kedua Pak. Terus anu katiluna Pak, abdi ge Pak sebagai pengunjung tempat wisata ieu abdi salah satu kapok Pak. Abi terakhir ka dieu teh sareng keluarga teh sareng rombongan abi sok biasa sing rombongan ka dieu teh Pak. Da rombongan bayar. Nah justru eta Pak. Abi kudu bayar parkir tadi teh nya kendaraan. Kudu bayar parkiran, kudu bayar nanti 20.000 kurang lebih. Gitu Pak. Jadi seueur tiket Pak. Tiketing gitu. Pami di Garut Pak, pami tempat di Gunung Cikuray Pak atau Gunung Guntur Pak. Tempat pemandian air panas, gunungnya, kawah wisatana dan lainnya teh 60.000 pentel Pak. 60.000 all in, itu aya parkir, aya tiketing deui. Tapi puas masyarakat teh, di urang padahal 10.000, 5.000, 20.000, 35.000 lah kurang lebih. Tapi rudet gitu Pak. Siga abi Pak. Duit mah aya tuh, tapi asa koreang we Pak. Ngodok deui gitu Pak. Gitu. Ngodok pesak celira soalnya ngodok pesak batu kan. Nah, jantan Pak, ya ge abi pribadi ge ya pancen alhamdulillah maksudnya teh anu berkecukupan. Horeang Pak ya tiketing di teh gitu. Ya tadi teh salah ketua mudah-mudahan ada kebijakan yang hasil silaturahmi mediasi hari teh membuahkan hasil khususnya Kak tempat wisata ieu. Terus panjang kaupatna Pak, abdi waktu RDP atau rapat dengan pendapat sareng di Sportpora terus sering nyaurkeun Bapak kalender of event kedah aya di kota mah aya kalender of event tahun ayeuna teh naon wae event teh. Dulu mah Pak, Memory of Galunggung eta mengenang refleksi Pak. Letusan Gunung Galunggung tahun 82. Tapi kamari teu aya Pak, sugan aya undangan ke Komisi 4, sugan aya rame Pak. Beda zaman almarhum Papa Habib Pak. Paling aya uninya abi teh putra almarhum Pak Asep Hussein Pak. Gitu. Tah kapugureun Pak, pas aya MOG teh wah sadayana Pak, aya gantole lain kawinan barudak segala rupa Pak, masyarakatnya antusiasnya seueur Pak. Bupati hadir, kadis sadayana hadir, resep kan ya lina. Ai kamari pas terakhir event, nah sa pelopong taya. Tah ieu ge Pak Kadis catatan Pak. Kalender of event teh perlu karena biar menginfokan masyarakat supaya tahu bahwa di Kabupaten Tasik ada acara event-event. Contohnya di Galunggung Pak. Lamun masyarakat terang informasinya insyaallah Pak ku para pelaku ekonomi kreatif ieu dimaksimalkeun ku UMKM na ku influencer disebarkeun terus oke teh aya pelaku ekonomi anu sanesna di seni budaya dan lainnya Pak di penggiat seni tadi teh di KONI oge Pak di olahraga sadayana jadi maksimalkeun eventnya Pak. Nah mudah-mudahan ya Pak Kadis selanjutnya Pak Kadis kedah aya ya kalender event itu tadi kan aya kalender of event aya lari di gunung aya sepeda gunung tapi faktana kan infona teu aya ka masyarakat Pak. Nah ieu panjenengan Pak ya abdi catatan khususna abdi panjenengan mewakili dapil dieu insyaallah panjenengan Pak pami misalkan Pak Camat pami uleman da taya uleman wae ka abdi mah Pak terakhir teh muslim bangun Pak gitu janten abdi isin ka dieu teh mun abdi ka dieu wae teh bisi taramaya bisi Pak Camat mah gitu. Dan itu Pak Ketua, apa tentang bisa kaupatan, apa tentang oke, abdi ge rada kiara sehat Pak, lembut jadi flu rada gitu teh. Mung panjenengan ngonep ka Galunggung ka dapil abi piraku abi teh hadir Pak gitu. Dokter Pak. Sing saya Pak.
Itu kayaknya Pak, puntenna sakali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.